My darling, I hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arm of the sea. Yeah. Lonely rivers high, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch. Are you lonely time? And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Waduh, seneng ya Pak. Wah, seneng Jam-jam sekali. segini dengerin lagu gitu. Monggo silakan loh Pak Toto Enje bergabung bersama dengan kami. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Pak Kepala KPPD Kota Jogja. Makanya lijut-lijut dulu, Mbak. Monggo. Iya ya Pak ya. Iya. Tapi nggak boleh liut-liut dong. Dan sekarang kita kan ini mau ngobrol. Menikmati gitu loh, menikmati dari Pak Toto itu. Iya, tapi serius ya. Iya. Bagaimana kalau kita request lagi nanti? Wah, Setuju, just Mbak. only one. Gitu ya. Baik Bapak-bapak, selamat pagi, siang, sore, malam. Karena ini podcast jadi bisa diklik kapan saja, katanya ya Pak ya? Iya, Oke, iya, baik. Matur nuwun, terima kasih banyak kita berkumpul di tempat ini. Gak hanya dengerin Pak Kepala nyanyi, cuman kita mau kasih kabar gitu. Karena ada sesuatu yang memang harus dikabarkan, terutama dari KPPD Kota Jogja. Jadi KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Jogja, katanya ya Pak? Iya, Boleh kita betul. tepuk tangan sekali lagi? Atau Samsat Kota Yogyakarta. Samsat Iya. Kota Jogja. Lebih Ini terkenalnya. lebih terkenal ya? Samsat, iya. Lebih populer gitu ya Pak? Populer, Iya, iya. iya, Oke. iya, iya. Jadi kalau misalnya saya pakai nama Indah Ardina tapi populernya kayaknya Syahrini gitu ya Pak? 11-12 lah Mbak. Iya, iya. 11-21. Oke baik, selamat pagi
pagi, siang, sore, dan malam tentu saja untuk pemirsa, sahabat Samsat Kota Jogja yang hari ini bersama dengan kami di podcast spesial persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Jogja. Populer dengan sebutan Samsat Jogja. Ya, baik, Samsat Kota Jogja. Tadi Pak Toto gimana Pak perasaannya ketika nyanyi seperti itu Pak? Saya ingat masa lalu ya Mbak. Elah, sama siapa waktu itu? Nggak boleh tanya nih Pak ya? Mbak, manusia itu memang harus menghidupkan romantisme Mbak. Ya, betul. Kalau enggak nanti kehilangan kemanusiaan. Nah, itu dia. Kenangan itu makhluk yang nggak bisa dibunuh Pak Toto, ya kan? Bagaimana kita membuat kenangan itu menjadi lekat dengan kita, tapi mudah-mudahan kenangannya baik gitu ya. Nggak hanya yang baik Mbak, kenangan yang buruk pun kalau hanya dikenang tetap baik. Ya gitu ya? Biar kita nggak ngulang lagi. Asik deh. Oke, Pak Toto matur sembah nuwun. Bapak tadi mau persembahkan satu lagu, itu soundtrack film ya Pak kayaknya? Soundtrack film Gus. Ya. Itu Mbak, saya nonton tuh masih kelas 1 SMA waktu itu. Di SMA 4 saya waktu itu. Ya bintangnya kalau nggak salah Demi Moore sama Patrick Swayze. Pak Trisno masih kecil mungkin ya. Iya Pak ya. Tapi kita nggak usah nanya loh Pak dulu nontonnya sama siapa gitu. Sama mantan pacar ya Pak? Saya sama grup Roda kalau nggak salah. Oke, baiklah sahabat Samsat, mudah-mudahan suasana yang seperti ini bisa kita tangkap sebagai sebuah kegembiraan ketika kita ingin memberikan informasi pada Anda, khususnya pelayanan kesamsatan di Kota Jogja. Ada apa sih sebetulnya? Oh, dulu-dulu banget gitu. Kayaknya kalau kita mau perpanjangan STNK, mau ganti plat nomor gitu kan rasanya mau berangkat itu, aduh nanti antrinya banyak nggak ya gitu ya. Nanti saya ke sana ketemu siapa ya, ada yang bantuin saya nggak ya dan sebagainya. Cuman rasakan sekarang bagaimana perbedaannya dan kemudian Anda boleh berkomunikasi bersama dengan kami. Karena ini kita upload selalu di channel YouTube kami, jadi silakan Anda komentar di situ. Ini lengkap loh posisinya, kesamsatan kan 3 ini gitu ya. Pak Kepala KPPD, beliau adalah Bapak Toto Jaka Suwarta SH, Kepala KPPD Kota Yogyakarta, yang di sebelah kanan saya. Bapak dari tadi diam saja itu meresapi lagunya atau masih teringannya? Oh gitu. Ya nanti habis ini Bapak cerita ke saya kira-kira kenangannya apa dengan lagu itu. Beliau adalah Bapak Apianto Kurniawan, Kepala Subbagian Pelayanan Jasara Harja. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat Pak. Ya baik, terima kasih Bapak bersama dengan kami. Komandan kita ada di sana, yaitu Bapak AKP Sutresno Esos MM. Beliau adalah PAUR STNK Dit Lantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang bergabung. Ya. Terima kasih. Baik, Aje. Salam presisi ya, Dan. Salam presisi. Iya, oke, salam presisi. Gini, Oh gini ya? Iya. Oke, baik. Kan Anda yang begini, saya gini dong. Ada anggota dewan kita. Yes. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Domas. Siap, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke. Karena sering bertemu bersama beliau di tengah-tengah masyarakat, jadi masih kebawa nih, saya nyebutnya Domas gitu. Beliau adalah Bapak RM Sinarbiat Nujanat, Sarjana Ekonomi. Beliau dari Komisi B ya? Ya, oke. Ini kok sudah dipajeki, jadi tidak usah dinganu lagi, Pak Tom. Sudah kita cek satu persatu. Aman. Nggak ada plat nomornya. Belum dipasang. Tadi yang bersama dengan kita juga Symphony Band. Tepuk tangan dulu untuk Symphony Band. Ya, dari kacamata masing-masing nanti akan bicara mengenai bagaimana pelayanan kesamsatan. Kalau anggota dewan kita pasti juga akan mendengarkan terlebih dahulu ini sampai di mana nih teman-teman samsat melayani masyarakat, termasuk apa yang didengar Pak Dewan kita kalau ada masyarakat yang juga mengadu ke Pak Dewannya gitu. Tapi bolehlah kita ke teman-teman samsat dulu ya Pak Dewan. Saya ke Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, banyak hal yang Bapak mau sampaikan ke kita. Kalau kita bicara soal Samsat Kota, beberapa waktu yang lalu ada program-program banyak ya Pak ya. Banyak, tapi Mbak, masih ada lagi yang mau disampaikan. Jadi Samsat ini tumbuh dan berkembang, Mbak. Ya. Karena di Indonesia terutama ya, di pelayanan juga, kalau di alam itu namanya natural selection ya. Oke. Jadi sesuatu yang tidak tumbuh dan berkembang, dia akan ditinggalkan. Pasti itu. Di semua sektor ya. Samsat tumbuh dan berkembang. Kalau sekarang yang baru tenar itu adalah moda digital ya. Samsat pun berkembang ke sana. Ya. Hanya kami memiliki 3 kebijakan, Mbak. Karena kalau kita ibaratnya bis itu jangan berjalan terlalu cepat, Mbak, bisnya. Nanti banyak penumpang yang ketinggalan. Banyak ya. Beberapa hal kan sekarang ada program-program yang saya anggap bis ini berjalan terlalu cepat sehingga banyak orang yang gagap. Jadi nggak mampu mengikuti. Oleh karena itu gitu ya? keteteran. Samsat punya 3 kebijakan, Mbak. Yang pertama adalah penyederhanaan birokrasi.
Dengan Penyederhanaan birokrasi, ya, oke. dengan tidak menghilangkan fungsi ya. Saya tekankan di sini, Samsat itu kantor yang kompleksitasnya tinggi karena integrated antara 3 institusi, dari kepolisian selaku koordinator, dari Pemda dan dari Jasara Harja. Ya. Kalau kita hanya mendesain satu kantor yang hanya satu institusi itu sangat mudah, Mbak. Sangat mudah, mau dibikin apapun karena bahan masakannya cuma satu. Oke. Kalau ini kan 3 masakan jadi satu, ada bakmi godok, gado-gado, sama soto ya. Punya karakter masing-masing. Punya karakter masing-masing. Masing-masing, oke. Ini 3 institusi ini Ya. punya atasan masing-masing, punya kebijakan masing-masing, dan punya aturan landasan masing-masing. Oke. Nah, kami berusaha menyederhanakan itu dalam bentuk pelayanan yang sifatnya simple. Kalau di Perpres nomor 5 tahun 2015 tentang Samsatan itu kan Ya. mewajibkan 2 loket. Hanya penyerahan, pendaftaran dan penyerahan ya. Oke. Tapi kita hanya one stop service saja, 1 loket saja. Oke, baik. Masuk kan sudah jadi. Itu kita pakai di Samsat Kaluran. Kemudian ada di bis Samsat Keliling ya. Itu bentuk. Penjelasannya gimana tuh? Iya. Masuk satu tempat Jadi udah hanya nyerahkan, Ya. pada nyerahkan itu sudah langsung dicetak, bayar, dicap STNK sudah selesai. Oh. Jadi nggak ada loket lagi yang panjang, itu nggak ada. Oke. Ini kalau diimplementasi di Jogja, ini ada di Samsat Kelurahan, dan di Kabupaten ini ada di Samsat Desa, Mbak. Oke. Itu hanya 1 loket saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah delivery service ya. Makin ke sini itu waktu yang terluangkan untuk masyarakat untuk bayar pajak dan ngurus dokumen itu makin sedikit. Oke. Ya toh, Mbak? Ya. Oh, Sosok gaya nggak sempet gitu. Iya, kita aja sama tetangga yang depan rumah, samping rumah itu ketemu pas awalan aja kok, Mbak. Iya, betul. Iya. yang- Apalagi kalau sama beliau loh. Mau dodok pintu dalamnya tuh Susah. bingung, pintunya banyak banget. Iya. Saking jembarin dan Ya, Untuk melarikan diri, Pak. untuk escape ya, Pak. Oleh karena itu, kami mengusung layanan kami mendekat ke masyarakat. Oke, ya. Secara kolektif ya tentu saja. Jadi kami punya bis Samsat Keliling, Ya. punya Gudor Pakmo, ya. Godor Pakmo. Go from door to door. Pakmonya itu bahasa Jawa, pakai Oke, motor. Pakai motor, Iya. ya, oke. Kemudian ada lagi Gojek. Karena tadi itu kan ya Pak ya, pakai motor kan wilayah kota itu kan Kampung sempit. ya, Iya. kampung gang-gang gitu, Iya. Nggih. Betul, jadi Iya. biar bisa masuk Masuk ke langsung gang-gang. ke Iya, ini. masuk gang-gang. Tapi kalau naikin motornya gitu orang juga nggak akan merasa ini kok dinaikin motornya sementara karena ini petugas Samsat gitu. Iya, iya. Jadi kan kalau memang gang-gang itu kan motor-motor kita kan bisa masuk. Masuk. Oh, memang Dari sudah masyarakat masuk juga ya? Iya. Masuk Oh, gitu. iya, iya, Intinya iya. kan kalau kita menggunakan mobil kan hanya parkir di jalan gitu Iya. ya Pak Toto. Iya, di pinggir Itu jalan. makanya dari Pakai itu motor ada ya, pakai strategi motor ya? tadi, Pak Mo tadi itu. Oh, Iya. sekalian nanti kalau kemudian yang mau ditagih pajaknya, ayo mau kemana? Dari Ada Tegal. juga nanti program seperti itu Mbak. Iya. Oh gitu ya? Nanti Oke, akan- baik. Terus, Iya. Kemudian inovasi kami yang terakhir, Mbak. ya, Sekarang kita bayangkan bahwa satu gedung Samsat ya, itu Ya. paling tidak membutuhkan area sekitar 5.000 meter ya. hmm, Samsat kota itu paling kecil itu 5.000 itu. Hmm. Ya. Diawali dari proses regiden. Ya. Ada yang namanya cek fisik kendaraan. Ya. Kemudian pembelian formulir untuk STNK, Hmm. TNKB, kemudian bayar pajak, bayar jasara harja, cetak notis pajak, ya, cetak STNK, Terus? cetak plat nomor, nomor. itu butuh satu gedung. oke, Saya ulang ya, ini butuh satu gedung, Pak. ya, Tapi Samsat Jogja ini, Mbak, satu-satunya Samsat seluruh Indonesia, mungkin sak dunia malah, Mbak. Oh. Karena di luar negeri nggak ada nggak Samsat. ada Samsat. Ini kita kemas dalam satu unit mobile, dalam sebuah bentuk pelayanan yang terintegrasi dan kompak. Oke, Kita berikan brand namanya Samoli, Mbak. Samoli. Samsat Mobile 5 tahunan. Oh, Samsat Mobile Iya, 5 tahun. Samsat Mobile 5 tahunan ya. Hmm. Ini kerjasama dengan Pak Tresno dan kawan-kawan Ya. ya. Dan ini rupa-rupanya sangat mengemuka ini program ini ya. Hmm. Saya terus terang saja Mbak, ini bukan sesuatu yang mudah, Hmm. terutama dalam hal IT-nya. Oke. Karena kalau dulu saya cerita ya, orang berinovasi di Samsat itu sangat enak. Karena server yang dipakai cuma satu, servernya Pemda doang. Oke. Sekarang, Ya. kalau andai kata sistem aplikasi ini bekerja itu bisa bilang capek Mbak, dia capek Mbak. Karena Karena pada saat mendaftar, pertama kali masuk ke servernya kepolisian. Ya. Ya, RI namanya. Itu servernya di Jakarta, oke. namanya ERI. Hmm. Bukan nama cewek loh Mbak ini, ERI. Electronic
Registration and Identification, Oke. RI ya. Mohon maaf saya kalau menyebutin Inggris itu agak terpenggal-penggal Mbak, karena saya kuliahnya kan di desa Mbak. Jadi, So gitu dah. Terus? kemudian penetapan pajak itu masuk ke servernya Pemda. Oke. Ya, kemudian Sudah dua penetapan server jasa nih. harja masuk ke empat servernya API. Jakarta, ini ada di Jakarta juga nih servernya. Oh, oke. Jadi ini kalau ada grafik dia loncat-loncat Mbak. Terakhir pada saat mau cetak STNK masuk RI lagi, masuk ke servernya kepolisian. Jadi orang berinovasi di Samsat mereka harus memikirkan supaya 3 server ini bisa diakses Oke. dalam waktu yang simultan Oke. dan tidak boleh hang. Oke, nggak ada crash gitu Nggak ada ya? crash, nggak ada crash. Oke. Kami mencoba beberapa kali, alhamdulillah gagal dan sekarang berhasil. Oh, justru belajar dari kegagalan Iya, itu. bahkan ini Pak Trisno memberikan reward pada kami. Yang terakhir Mbak, Ya. itu kan cuma bisa cetak STNK. Sekarang? Sekarang sampai cetak plat nomor Mbak. TNKB Di mobil itu? di mobil. Oh, keren. Di mobil itu. Ini berita baru ya? Baru minggu. Baru Iya. minggu-minggu kemarin ini masih Iya. kita trial ya. Oh. Pak. Iya, Oke, masih oke. kita trial. Seperti Oh, itu. dulu belum bisa, sekarang udah bisa ya? Iya, jadi kalau misalkan nanti ada delegasi dari Samsat luar negeri atau silahkan datang ke Jogja, ke Samsat Kota. Itu Kami tunjukkan. Studi banding ya? Iya, itu dibanding. Nanti Dulu dia malah itu- bikin mobilnya, nggak bikin itunya. Pak Toto, dulu itu kita pernah ada sosialisasi di kelurahan mana kayak gitu ya. Iya. Ada memang masyarakat itu yang menanyakan gitu loh, Mbak. Kenapa nggak di mobil aja Kenapa sekalian? kok 5 Iya. tahunan tidak bisa di mobil? Ya. Bayangan saya terus, wah ini gimana alatnya? Ya, apa, memboyong Bawa alat sebegitu alatnya. besar. kan Iya. embossing itu kan yang untuk gepleng Iya. plat nomornya sama untuk apa ngecat segala macam. Lenggowo gimana? Tapi kenyataan sekarang bisa, Mbak. Oke. Alatnya bisa disederhanakan. Alah, paling cuma segini Iya, nih, Mbak. separuhnya ini. Separuhnya ini. Separuhnya ini. Oke, oke. Kayak gitu Iya. ternyata bisa kita Iya. gunakan kayak gitu. Ya itulah Seperti itu. gunanya ya. Ketika ada tantangan, ternyata justru bisa menelurkan ide-ide yang Betul, luar biasa. betul sekali. Iya. Dulu masyarakat itu menanyakan, saya masih ingat persis. Dulu sama Pak Toto juga, Pak, kenapa kok 5 tahunan tidak bisa dilakukan di bis? Sedangkan bis hanya cuma tahunan saja. Sedangkan tahunan bisa menggunakan aplikasi yang menggunakan Signal, Digital, iya. bisa menggunakan GoPay, itu Iya. langsung selesai. Iya. Kenapa harus saya datang ke bis? Tak pikir-pikir benar juga kayak gitu. Wah, ini yang 5 tahunan yang harus kita... Itu alat dari mana, Pak? Alatnya kita memang terpusat ya Mbak ya, Oke, terpusat dari dari pusat ya. Korlantas. Iya, Itu dari untuk alat Korlantas. embossingnya itu kita di drop, kita minta 1, dikasih 3 Mbak. No. Kasih 3 itu. Oke. Jadi kemudian kita setting, terus kita gunakan untuk cetak TNKB-nya untuk plat nomor atau plat nomornya tersebut di mobil tersebut ternyata bisa juga. Berarti Iya. sekarang 5 tahunan selesai di situ juga. Selesai di Sekarang- situ, Mbak. Di situ juga. Kalau dulu kan Iya. masih pakai 2 hari atau apa nanti dikirim gitu ya. Iya. Ya, Ternyata sekarang iya. sudah Betul, selesai. kalau dulu Iya. kan begitu orang bayar pajak, bayar PNBP-nya STNK dan TNKB, Ya. STNK diserahkan, namun Tapi platnya platnya belum. Iya, betul, Nah, menyusul kayak gitu, kan, betul. ada beberapa Sekarang nggak hari. bisa. Saat itu Oh. juga di situ juga sudah bisa diterima plat nomornya. Keren deh. Iya, Terima iya. kasih ya Bapak-bapak. Iya. Oke. Nah, Mas ini melegakan masyarakat pasti ya. Oh, Karena kan pasti. masyarakat tuh nggak mau lah kelamaan gitu. Kita kan bayar pajak ya. Iya. Jangan sampai justru Betul. nanti-nanti dulu gitu. Betul. Oke, nanti komentar dulu. Saya ke Pak Abi dulu. Bapak masih terdiam, Pak. Gimana Pak Abi? Ini apa namanya? Satu fasilitas lagi yang diberikan oleh pemerintah ya dalam hal ini Iya. melalui kesamsatan. Sudah sampai di situ loh ternyata Jogja. Keren. Memang pada prinsipnya itulah yang dilakukan oleh tim pembina Samsat daerah. Oke. Jadi betul dari Pak Toto sampaikan semakin hari kemajuan luar biasa. Ini kalau kita tidak diimbangi oleh pelayanan yang baik kepada masyarakat, nanti kita yang akan ditinggalkan. Oke. Salah satunya seperti itu. Jadi pada dasarnya itulah jadi inovasi-inovasi itulah yang semakin hari harus kita kembangkan kepada masyarakat. Ya, Nah, oke. Lalu apa kabar nih dari JR nih, dari Jasa Raja? Kalau dari Jasa Raja ya kita terus terang pengembangan inovasi yang kita berikan karena memang tugas tupoksi kami itu hanya 2. Oke. Yang pertama itu membayarkan santunan kepada korban kecelakaan, Oke. baik kecelakaan lalu lintas jalan atau penumpang. Yang kedua mengumpulkan dana. Oke. Mengumpulkan dana tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto dengan perkembangan inovasi. Kemudian kalau pembayaran santunan, kami dari Jasa Raja itu sudah melakukan inovasi kepada semua rumah sakit, kerjasama dengan rumah sakit yang ada di wilayah Yogyakarta. Ya. Jadi kepada korban kecelakaan yang ada kecelakaan baik itu di DIY ataupun di luar, kemudian dirawat di Yogyakarta, itu
kita memberikan jaminan, namanya surat jaminan itu kepada rumah sakit. Jadi maksimal sampai biaya 20 juta. Nanti pihak korban atau keluarga korban itu tidak perlu untuk membayar ke rumah sakit, tidak perlu datang ke rumah sakit ataupun tidak perlu datang ke Jasa Raja untuk ngurus. Nanti dari pihak rumah sakit lah yang berhubungan dengan Jasa Raja. Oke. Seperti itu. Jadi korban terang-terang aja ya. Betul. Artinya itu kejadian kalau yang di cover oleh Jasa Harja yang di DIY ini, Bapak kan DIY ya. Ya. Ini harus di DIY atau juga di luar? Bisa di luar DIY, tetapi korban dirawatnya di Jogja. Oh. Bagi contoh kan kita punya satu rumah sakit yang menjadi rujukan, Ya. Sarjito. Sarjito. Nah, kalau upah kecelakaan di luar DIY Ya. dengan wilayah yang kecil ini, mungkin kecelakaan di daerah Magelang, Klaten, Kemudian dirujuknya ke di sini, Sarjito? bisa. Oh. Yang penting di keluarga korban itu harus sudah melaporkan Oke. kasus kejadiannya ke kepolisian setempat kejadian perkara. Oke. Jadi poinnya ada di polisi ya. Oh, betul Ya. sekali. Artinya begini Pak, kalau misalnya orang Jogja tapi kecelakaan dan di rumah sakitnya misalnya di Jakarta gitu, Betul. dia juga bisa dapat Jasa Harja ya. Betul, di Bukan mana-mana. dari Jogja tapi dari Jakartanya. Betul Oke, sekali. ya, terkoneksi dengan rumah sakit itu. Semuanya. Tapi semua ada harus dengan kepolisian. Betul. Oke baik, ini warta juga. Jadi kita selalu belajar dari apa yang Bapak-Bapak sampaikan gitu. Kita ke Pak Dewan dulu sebelum kita break. Nanti ada satu tayangan yang bakal kita tonton bareng-bareng gitu. Ya. Apa yang mau disampaikan? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Toto dan juga Pak Api, Pak Trisno tadi ya, memang bahwa Samsat ini kan public service ya, Ya. pelayanan. Pelayanan yang mana kemudian harapannya kan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk tertib bayar pajak. Oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi, saya kira cukup menggembirakan bagi Ya. masyarakat secara luas ya. Yeah. Karena memang masyarakat selama ini hasil kami keliling dengan Pak Trisno, Pak Toto dan juga dari teman-teman dari Jasa Raja itu memang dua hal menurut saya yang memang ini perlu untuk selalu kita garis bawahi dan alhamdulillah Samsat sudah merespon itu dengan positif ya. Ya. Yang pertama yaitu kemudahan, Mbak. Ya. Kemudahan pelayanan ini dari kita keliling ke kelurahan-kelurahan ini yang juga selalu mendapatkan sebuah pertanyaan ya, tapi relatif bisa terjawab dengan baik. Dengan terjawab itu juga tidak hanya sekedar lisan tapi dibuktikan Dengan kebijakannya dari langsung kebijakan ya. Samsat yang Ya. ternyata memang kemudian sudah bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jadi kemudahan itu sekarang semakin dapat dirasakan oleh masyarakat dengan lebih mendekatkan diri pada masyarakat, tidak harus jauh-jauh ke kantor kan Ya. begitu ya. Ini juga bagian dari saya kira penyempurnaan dari Samsat ini untuk bisa lebih memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua kenyamanan. Saya Ya. kira masyarakat juga pengen dilayani dengan nyaman kan begitu. Karena saya ini mau bayar pajak, saya ngeluarin duit. Susah amat sih, gitu, repot amat gitu ya. Duitnya ini untuk pemerintah, ujung-ujungnya juga nanti kembali ke pembangunan Ya. pembangunan daerah. Saya kira ya masyarakat butuh juga kenyamanan dalam pelayanan ya. Nah ini saya kira kami Terbukti. mencermati dari Dewan juga melihat, memonitor gitu ya. Relatif Samsat sekarang sudah jauh berubah dibandingkan dulu-dulu. Sudah jauh sekali. Saya kira Oke. perubahan-perubahannya sangat luar biasa. Ya. Di bawah Pak Toto, Pak Bahkan Tris. kadang-kadang gini loh Pak Dewan, sering kan kita sharing gitu loh sama teman-teman, Ya. misalnya ada di luar kota gitu kan, statusnya tuh nunjukin bahwa dia antrenya banyak sekali gitu di Samsat gitu. Saya nunjukin deh, kayaknya saya cepet banget deh di Samsat saya. Iya. Jadi sekarang kemudian yang muncul pada saat kami sosialisasi di Ya. setiap kelurahan itu bukan bukan kemudahan pelayanan lagi, tapi kadang informasi yang kadang Oke. masih belum tersampaikan ke masyarakat secara luas. Ya. Jadi Samsat punya kebijakan-kebijakan baru, punya produk-produk baru yang itu rupanya masih banyak masyarakat yang kadang Oke. belum tahu, Baik, belum Kak. ngerti, belum mendapatkan informasi. J. Nah ini aja. Ini salah satunya aja. nih, Saya kira yang melalui mungkin kayak perlu gininya. ke depan Ya. perlu lebih ditingkatkan lagi sosialisasi itu ke masyarakat. Sehingga harapannya kalau masyarakat tahu, dapat informasi ya
ya sudah nggak ada lagi kemudian masyarakat yang tidak tertib bayar pajak. Oke, Kendaraan bermotor. baiklah. Ada masyarakat yang masih deg-degan, misalnya batas jatuh temponya hari ini padahal belum bayar gitu. Jangan khawatir, ada langkah-langkah keren yang dilakukan sama teman-teman Samsat. Gimana caranya? Kita break dulu ya. Kita break, cuman ada informasi untuk Anda. Nanti ada satu tayangan video yang menampakkan bagaimana teman-teman di Samsat Kota Jogja ini memberikan pelayanan kepada Anda. Masih di podcast spesial persembahan KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Jogja. Hawane seger, santai, ngopeni kowe lele. Asik, gerang. Si Dore. Nang ndi? Loh, piye to, Pak? Jarine prei arep ngajakku ke mall. Iki jam piro? Kono lek gendang atus. Ning rasa madang. Ayo, gas ya. Oke, Pak. Oke. Dodolan? Ayo, Pak. Gas. Plate, Pak. Apa toh? Loh, Pak, iki piye ceritane? Iki wayahe pajak 5 tahunan. Tenang wae, iki wis tak pikir. Pajak iki ora perlu nek Samsat Induk. Wis keliling iso. Tenang wae wis tak pikirke to. Oh, ngono to, Pak. Ya kono gendang kok pajak iki. Mantap. Gas kono kayak menyang ya. Tenang wae. Samoli, Samsat Mobile 5 tahunan, merupakan layanan baru pembayaran pajak 5 tahunan secara mobile melalui bus Samsat keliling. Anda dapat melakukan perpanjangan 5 tahunan tanpa harus datang ke Samsat Induk. Cukup datang ke bus Samsat keliling dengan membawa kendaraan dan syarat sebagai berikut. 1. Identitas asli dan fotokopi. 2. BPKB asli dan fotokopi. 3. STNK asli dan fotokopi. 4. Cek fisik kendaraan bermotor. Iya, Pak. Oh ya. Terima kasih, Pak. Iya. Cukup datang ke bis keliling, nanti bayar pajak di sana, STNK sudah dicetak. Selanjutnya nanti untuk plat nomor bisa konfirmasi ke petugas mau diantar atau diambil ke sendiri ke Samsat Induk. Waduh, Pak nih. Wis dadi to platmu. Amira, Oke, ayo ayo dolan, Pak. kilo. Teh duitku pajak. Ya weh, muter-muter komplek wae ora apa-apa lho, Pak nih. Jajake, Oke, gorengan ae. oke. Ya. Tambah es teh ya. Ya. Gas. Ya, sahabat Samsat Kota Jogja, Anda barusan saja melihat sebuah tayangan. Ini teman-teman beraktivitas ya di Samsat Kota. Iya. Sempat kemudian kita buatkan satu tayangan spesial untuk Anda. Jadi artinya supaya Anda tahu bagaimana pelayanan-pelayanan yang ada di sana. Tapi kalau Anda masyarakat Kota Jogja yang ingin langsung dilayani, silahkan datang ya ke titik-titiknya, banyak kali nanti Pak Toto dan kemudian akan kasih tahu ke kita gitu. Meskipun kalau yang namanya DIY ini sudah online ya. Semua sudah online, bisa Mbak. ya, Iya, jadi sudah online. mau kabupaten mana saja di DIY mau bayarnya ke kota juga oke gitu Iya. kan. Siapa Baik tahu. tahunan dan 5 tahunan. Baik tahunan dan 5 Sudah ya semua ya Dan? Sudah Oh, untuk oke. DIY itu ya. Oke. Lain dengan daerah lain. Kalau lainnya itu macam di Jawa Tengah itu hanya yang tahunan saja yang bisa Online. online masing-masing kabupaten. Tapi kalau di DIY 5 tahunan Sudah mau di bisa. Gunung Kidul, mau di Sleman, mau di kota, dan yang terakhir yang di bis.
bis keliling itu juga bisa. Oh, oke, dahsyat ya kita. Wih. Gitu dong, menang. Ya kan Pak Toto, tapi Iya. tadi bahkan diceritain nih sebetulnya menyatukan ini tuh tidak gampang, tapi Iya. toh bagaimana kemudian hasilnya ini bisa dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Pak Toto tadi kan Indah ini ya sempat sentuh juga gitu bahwa kadang kala kita tuh bisa loh kelupaan bayar pajak kendaraan bermotor gitu kan. Iya. Terutama apabila ketika sadarnya tuh baru pas jatuh temponya gitu. Ada kan hal-hal Iya, tertentu yang iya. Bapak mau sampaikan ke kita bisa bayar lewat mana saja gitu? Baik, pemirsa yang terhormat, jadi sekarang kita wajibkan Mbak pada saat pendaftaran kendaraan baru, Oke. pendaftaran kendaraan baru ya saya ulang, kemudian mutasi masuk, balik nama dan proses STNK 5 tahunan, bahkan pengesahan ulang tahunan itu harus melampirkan nomor HP Mbak. Oke. Melampirkan nomor HP yang di situ ada aplikasi WA-nya. Oke. Jadi ini 2 bulan sebelum jatuh tempo kita sudah WA Mbak. Oh. Baru saja hari ini pun saya terima WA ini dari Iya. Samsat sendiri, mobil saya sendiri. Oke. Jatuh temponya Harus nanti, diperpanjang ya, Pak? iya akhir bulan. Tapi bayar Mbak, saya juga sama aja. Jangan-jangan yang kirim WA Bapak sendiri juga. Enggak Mbak, ini saya kan warga Bercanda. Sleman, saya jadi kepala di Jogja, tapi Oke. saya warga Sleman. Ini yang WA malah dari Samsat Sleman, Oh, karena oke. saya bukan penduduk kota atau Mbak. Iya. Ini. Jadi ini bagus sekali Mbak. Fungsi reminder ini, yang pertama tentu saja mengingatkan. Ya. Yang kedua kan masalah budgetingnya Mbak. Oke. Paling enggak ya disiapkan lah kalau Ya, betul. misalkan bayar pajak 500.000, 700.000 ya. Namun saya punya tips ya, tolong ini sahabat Samsat Jogja ini tolong diterapkan ya. Nanti kalau ganti tahun, Mbak Indah, Ya. kalau ganti tahun tuh kita beli apa? Ayo beli apa ayo? Yang pasti. Kalender toh? Ya. Nah, pasti beli kalender ya. Tolong ini. Padahal kalender yang lama masih bagus ya Pak ya. Ya, Tapi nanti tetap kalender lama. yang baru ini Basi, ya, nanti STNK dikumpulin ya, Ya. STNK dikumpulin, Terus? pas tanggal Tandai. ulang tahunnya itu dilingkari aja. Oh, Ini oke. motor ini mobil ini. Ya. Jadi setiap kita buka kalender, Oh, ada yang ulang tahun ada yang nih. ulang tahun ini. Sementara ulang tahun tuan rumahnya nanti dulu. Oh. Kan tuh bayar pajak dulu. Biasanya sama tandai cuman saya nelfonnya tetap nelfon Pak Dewan. Gitu, Mbak. Itu ya, itu yang pertama. Jadi ada sistem reminder kami. Ya. Ini sekarang dunia sangat canggih loh, Mbak. Oke. Saya sebut aja ya, saya pernah ganti oli, Mbak. Hmm. Sampai sekarang saya di WA terus, Mbak. Oke. Setiap tanggal ganti oli, itu kira-kira 3 bulan, 5.000 kilo. Sudah saatnya ganti oli. Iya, sudah, padahal gitu. mobilnya udah tak jual. Saya masih Oke. terus, masa Samsat mau kalah ya, kayak sama Oke. betul, nggak Jadi boleh lah. artinya ada remindernya. Ada remindernya kan kita Kemudian, dibiayai ya. negara toh Mbak. Ya. Di APBD dari Pak Sinar Sinar, yang ya. memberikan mandat pada kami untuk bayar Telkom, untuk reminder, WA dan lain sebagainya. Jadi kami manfaatkan itu untuk kenyamanan masyarakat. Kemudian Oke. yang kedua, pengertian pembayaran pajak ini Ya. sebenarnya bukan 1 bulan loh Mbak sebelumnya ya. Oke. Kalau untuk pengesahan tahunan, Ya. untuk bayar pajak tahunan itu 3 bulan. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Oh, jadi kalau ini 3 bulan bulan. Mei berarti Ah, ah. men 3 bulan udah bisa. Iya, jadi kalau misalkan ini sekarang bulan Mei, Ya. berarti Juni, Juli, Agustus sudah bisa dibayar. Oh, jadi yang kendaraannya ulang tahunnya Ya, Agustus sudah dan bisa itu dibayar. tidak terpaku pada tanggal. Oh, Kalau misalkan jatuh temponya Kak 26 Agustus, Ya. baru 26 Mei bisa, enggak. Pokoknya begitu masuk tanggal 1 Mei, udah yang bisa. jatuh tempo di bulan Agustus sudah bisa. Oke. Ya, Ya, baiklah. jadi jangan sampai terhambat Mbak Indah Ya. juga. Tapi kemudian juga STNK-nya nggak jadi Nggak berubah. maju kan? Enggak, Iya. enggak. Tapi kalau untuk 5 tahunan, itu masih 1 bulan. Oh ya. Kalau oke. 5 tahunan ya, tapi Ya. kalau hanya bayar pajak, itu sudah 3 bulanan. Oke. Yang sudah baik. 3 bulanan. Ya, Jadi pajak misalkan tahunan itu 3 bulanan. saya ingat Mbak, waktu saya masih di loket pelayanan, waktu saya masih kasih ya, setiap mau bulan haji, itu banyak orang yang nitip STNK sama uangnya ke saya Mbak. Oh, Karena haji itu kan 40 hari. oke. Zaman dulu itu baru bisa 1 bulan. Oh. Pas pulang haji STNK-nya udah telat. Oke, jadi antisipasinya. Oh, dulu sampai di Tapi Bapak nggak buka biro jasa kan? Oh, enggak, Pak. Saya wajahnya kurang komersial, Mbak. Maaf loh Pak, ini Saya nanya. itu, Mbak, wajahnya terlalu serius. Oh, Jadi, Bisa kita lihat Mbak, apa di depannya ada plakatnya enggak? Nah, itu dia tuh. Sampai pada nitip kan Bapak nggak buka biro jasa. iya, Mbak, itu beneran, Mbak. Iya, Saya iya, itu iya. paling
antara 10 sampai 15 berkas yang di tempat saya, Mbak. Oke. Pak Toto, ini saya mau naik haji ini, tolong besok dipajeki. Ya tak terima. Oke. Tak terima, wong mereka kalau pas datang tuh jangan bawain oleh-oleh. Nah, haji itu dia. juga. Tukeran ya, Pak? Kadang dikasih air zam-zam, dikasih apa. Baik. Ya, Jadi- tapi sekarang nggak lagi. Karena sekarang udah 3 Udah bulan. bisa ya dengan cara. Dan ini masyarakat udah tahu kok. Oke. Buktinya sekarang nggak ada yang titip ke saya. Bapak mau udah kepala, gimana mau dititipin? Mbak, saya kepala itu cuma status jabatan, Mbak. Oke. Hadiahnya masih sama ya, Pak. Saya masih makan di warung angkringan. Iya dong. Tukang samsat, Orang bahkan dan kalau ketemu sama Bapak tuh bilang, Pak Samsat itu loh gitu. Karena Bapak ini identik banget dengan Samsat. identik banget, Mbak. Jadi orang melihat saya itu seperti gedung samsat mungkin ya. Jadi saya itu kadang-kadang sampai Bapak mah bisa aja. mengelus dada ya, Mbak. Ketemu di takziah, ketemu di Jagong Mandi, yang ditanyakan samsat terus. Enggak pernah tanya Pak Toto sehat-sehat, enggak. Pak, caranya ngurus STNK hilang gimana? Oke. Akhirnya saya Baiklah. ceramah lah di situ di tempat takziah itu. Tapi ini anu Pak, apa namanya? Sebetulnya keuntungan juga bahwa Bapak bisa sosialisasi tanpa harus gelar acara sosialisasi Iya, gitu. iya, betul. Ya kan? Betul. Saya waktu ini, Mbak, diwajibkan pakai belangkon ya, kemis pahing. Saya cari belangkon di Beringharjo, Mbak. Udah pernah dapat diskon ya? Enggak diskon masalah. Pak Samsat, beli sini. Iya. Kok tahu gitu loh. Ternyata saya masih pakai beli ini. Kirain ya Pak ya. Ini saya lanjut ya, Mbak ya. Saya Ya. lanjut. Jadi bisa 3 bulan sebelumnya dibayar Oke. untuk tahunan dan untuk 5 tahunan sebulan sebelumnya. Oke. Dan ingat ya, yang 3 bulan tuh nggak berubah jatuh tempo loh. Ya, oke. Terus mikir, wah nanti kepotong 3 bulan Pak. Enggak, jadi jatuh temponya tetap Agustus ya Agustus. Monggo silakan dibayar. Kemudian penggunaan moda digital. Moda digital ini, Iya, Pak. Gampang banget nih iya, pakai ini. Mbak Indah tahu nggak? Saya lebih gemuk tuh sekarang, Mbak. Enggak juga sih. Enggak ya? Oh, ini Saya takut karena nanti dikatain saya lebih gemuk. ini karena saya kebanyakan menggunakan moda digital, Mbak. Oh, jadi mager ya? Mager toh. Beli makanan pakai HP, beli Oke. tiket pesawat pakai HP, beli tiket kereta api pakai HP, bayar pajak pakai HP, terus kita suruh ngapain lagi kan gitu, ya toh? Nah ini Samsat, ini ada 4 jenis, Mbak, yang Satu? bisa dipakai. Satunya dari Korlantas Polri, itu Oke. namanya Signal. Oh, Signal ya Dan? Samsat Nanti Digital Dan yang Nasional, akan jelasin. itu registrasinya cuma sekali. Cuma sekali, nanti atas nama yang sama dengan kakak yang sama. Oke. Sekarang sudah nggak registrasi lagi, tinggal Oke. masukkan Nopol, download aplikasi ya. Kemudian yang kedua, itu menggunakan mobile banking Bank BPD. Ya, oke. Udah pernah saya. Udah pernah ya, Mbak? Ya. Itu Anda terlihat loh, Mbak, di situ. Tuh, Oh, pas- gitu ya? Pas bayarnya itu. Tapi saldonya nggak terlihat. Kak. Justru saya mau lihat kan nih. Siapa tahu ada yang iba. Jangan, Mbak, nanti kita menangis barengan nanti. Oke, terus? Itu. Kemudian yang kedua, Ya. itu bisa dibayar dengan GoPay. Ya, oke. GoPay Gojek. Ya, Tahu ya, ini semua udah pada punya aplikasi semua. Ya. Bayar lewat GoPay. Yang penting kebayar dulu. ya. Ya, Ya. mau liburan kayak mau ngapain, Oke. bayar dulu. Itu nggak kena denda ya? Nggak kena denda. Oke. Nanti pengesahan STNK-nya cukup bawa STNK dan KTP ke gerai Samsat terdekat. Nah, baiklah. Tidak harus orang Wonosari harus piknik ke Oke. sana. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan mesin e-posting, Mbak. Oke, ya. Ini di Jadi BPD ya. BPD juga. Perpanjangan prasmanan. Iya, Oke. jadi itu bisa pesan STNK, Ya. bisa cetak notis, bisa bayar pajak, dan bisa ambil tabungan. Nah, ini kalau ini, ya, ini. Enggak, itu yang. Ya, jadi selesai di situ Tapi ya. ATM saya udah keblokir ya, Mbak. Keseringan ngambil di depan-depannya. Bapak mau bisa aja. Ada tulisannya kok, Mbak. Oke. Iya, Anda Iya. keseringan ngambil. Mungkin perintah yang di rumah ini, mungkin ini. Pak Toto, ini akibat nyanyi itu tadi loh Pak. Brothers itu tadi. Oke, dan yang jauh tadi kan Signal sudah dijelasin ya. Ya. Signal ini kan nasional ya. Betul. Jadi kalau misalnya masih banyak lah, Jogja nih masih banyak kayak yang platnya bukan AB gitu, tapi kan di sini perpanjangannya misalnya dengan bayar pajaknya dengan Signal. Ya. Nanti kan dapat barcode dan sebagainya. Itu Betul. pengesahan ngambil SNK dan sebagainya boleh di Jogja atau harus kembali ke kampung halaman? Oh, iya. Itu jadi yang pertama tadi menjawab yang Mbak Endah tadi sampaikan, Ya. gimana kalau sudah jadwalnya pembayaran tapi malam hari tadi loh Pak. Ya, oke. Nah, itu tadi kan Itu bisa bayar pakai itu tadi ya, iya, gitu. iya. Jadi kalau sebelum jam 12 malam ya Pak ya, Ya. itu berarti kan masih Belum bisa ganti. belum Bisa. belum kena denda kan Ya, kayak oke. gitu. Ya. Terus kalau yang Signal itu gini Mbak. Jadi
Jadi memang kita harus mendownload dulu Ya, aplikasi namanya Signal. Ya. Setelah itu nanti kita registrasi dengan menggunakan NIK, Ya. kemudian kartu KK. Oke. Nah, C1 itu kita masukkan seluruhnya dan itu nanti kita daftarkan. Kita daftarkan untuk kendaraan yang kita miliki. Tidak hanya punya kita sendiri tapi termasuk Yang satu dalam kakak itu. kakak. Ya, Ya, oke. satu kakak itu kan bisa atas namanya Anak, istri, suami. Ya. Kalau pembantu enggak ya Mbak ya? Masuk kakak lain ya Mbak ya? Kalau istri kedua pun bisa kok. Mbak. Nah, kalau Gitu, memang- Mbak. kalau memang satu kalau kakak. tapi kan jarang, Mbak. Pak Toto mau nyoba? Bu Toto, halo, apa kabar? Ini nonton nggak acara ini? Jadi nanti kalau sudah memasukkan kayak gitu, nanti tinggal kita itu akan melakukan registrasi ataupun pengesahan ulang ataupun pembayaran itu yang kendaraan yang mana. Nanti kita tinggal lihat kendaraan yang mana. Kita lihat, katakanlah punya saya nomor Sekian. AB2002 sekian, nah kayak itu ini yang akan kita lakukan pembayaran pajak. Ya. Itu langsung kita klik, nanti muncul, kemudian nanti ikutin petunjuknya di situ. Nanti untuk pembayaran segala macam sudah ada di situ. Ya. Kemudian untuk yang masalah pengesahan itu tuh sudah menggunakan barcode, Mbak. Ya, jadi sudah ada ya di sini ya. Sudah, nggak perlu terus nanti harus ngambil lagi di kantor Samsat, nggak usah. Tapi kalau memang Kalau memang pengen. kalau pengen untuk kalau yang apanya Fisik, itu ya. notis pajaknya Ya. itu ya Pak ya. Iya, Nah, iya. itu nanti ada aplikasi di situ ada Iya. pilihan. Apakah itu akan diambil atau mau dikirim? Dikirim lewat pos. Nah, lewat pos. Oke. Itu bisa Kalau di situ. diambil berarti di kota. Diambil di kantor Samsat. Samsat. Samsat terdekat nanti mau Terdekat. diambil di mana kayak terdekat, gitu. oke. Seperti itu Jadi nggak usah pulang kampung. Nggak usah kayak Atau gitu. mau dikirim. Atau mau dikirim. Dikirim seperti by itu. apa? Pos. Pos. Kantor pos. Kita Jadi kena cas untuk Kena itu. cas. ya kena cas di Oh, situ. iya. Nanti ada biaya untuk pengiriman di situ Ya, ada. ya. Seperti Jadi itu. nanti kita ada pemberitahuan ini ongkos kirimnya Iya, sekian. di untuk situ kan ada SNK. pilihannya itu Mbak. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti di situ ada mau dikirim atau mau diambil. Oke. Karena itu kalau dikirim ya tadi nanti ada biaya berapa ya Pak Toto? Kalau nggak salah 7,5 atau berapa Oh ya? iya, oke. Sesuai dengan ongkos Kalau pos sekarang lah. 9.000. Oh, 9.000 tuh sekarang. Iya, 9.000. Sekitar itu. Ini ongkos pos ya? Iya, Iya, ongkos itu pos. Nah, ada. kalau yang gitu. antar saya, jajannya Malah banyak. tombol. Bisa tuh. Sudah lah Pak. Iya. Terus menyambung yang tadi Pak Toto sampaikan bahwa untuk menyatukan pelayanan Ya. yang harus ada 3 antar ini. itu harus berapa? Kita 5.000 meter aja masih kurang gitu Masih ya Pak kurang. ya, yang ada Iya. di gedung baru itu nantinya Masih kurang, itu Mbak. masih Iya. kurang. Nah ini seperti yang Pak Toto sampaikan tadi, hanya di dalam satu kendaraan. Satu kendaraan bisa Di jadi situ satu gedung bisa Samsat. langsung satu pelayanan dan Iya. itu sudah di dalam Perpres tadi kan hanya ada 2 loket. Iya. Loket Pendaftaran dan pendaftaran penyerahan. dan Dan loket penyerahan. penyerahan. Di situ kita daftar di situ, kemudian langsung bayar di situ juga, selesai langsung cetak di situ juga, langsung serahkan di Langsung situ serahkan. juga. Iya. Tapi penjenengan ya terus aja ngelama loh ya, nanti pasang ke sekalian. Oh itu Nah, ini- sudah ada Mbak? Ada. Sudah ada biro jasa yang khusus masang plat. Dan itu saya rencanakan besok kalau pensiun Mbak, kan teman bawa bur Pak ini saya ide loh Pak. portable ini toh Mbak. Iya. Pinten Langsung ya? Pak, Ini sudah saya Bagus ini Pak, bagus Pak. Ini kita Luar mungkin biasa, Pak. inovasi, Ini. inovasi ini. Nanti kita tidak lanjuti Mbak. itu, Mbak. Sinergi ya. Iya, betul Pak, betul itu nanti ke depan mungkin akan Sudah kita nggak biro lakukan. jasa untuk perpanjangan Iya. karena haji tadi. Bahkan Tapi saya dengan tinggal itu 2 ya. tahun lagi dapur nanti Masih lama Pak. Nah, saya kan harus memberikan masa depan saya Mbak. Aduh, bapak-bapak ini oke baik. Jadi begitu ya untuk Iya. signal ya. Kayaknya si rapotnya di depan aja, tapi sesudah itu Anda bisa merasakan bagaimana kemudahan Iya. Anda Jadi kan dalam pelayanan. pada waktu registrasi itu memang agak sulit karena Ya. kan kita harus Foto. Foto diri. Ya, tampak depan ya, gitu. depan ya. dan gitu segala macam kayak gitu. Oke, Pak. tapi Harus oke, kita nggak miring, harus segala Iya, macam betul. kayak gitu. Tapi kalau Mbak Indah yang foto diri diulang-ulang ya Mbak. Iya Pak. Ada itu wajahnya berubah-ubah. Iya Pak, saya kadang-kala angle-nya mana dan tergantung handphonenya. Iya, iya. Kalau saya kan wajahnya tergantung tanggal Mbak. Tergantung Oh, tanggal. Bapak mah bisa Tanggal aja. tengah-tengah ini gimana ya Pak? Ya, masih semeringah. Masih semeringah. Iya. Oh, gitu Masih ya. berseri-seri toh ini. Berarti yang nggak tergantung tanggal cuma Pak Dewan loh ini. Baik, Pak Dewan tapi senang ya, melayani dengan senang hati. Konsep-konsepnya luar biasa. Ya. Cuman ada hambatan dan sebagainya akhirnya diselesaikan dengan cara Iya, yang baik sehingga diselesaikan, ternyata
Samsat keliling ini pun sudah sampai bahkan dengan nomor kendaraannya sudah jadi di Dicetak, sana iya. gitu kan. Iya. Mungkin tahun lalu ya yang kita bicara itu masih harus ada beberapa hari. Ternyata tahun ini sudah selesai. Iya. Ini luar biasa. Iya, iya. Baik, tapi kita juga mesti nanya sama Pak Abi nih, karena kan kaitannya dengan keselamatan ya Pak ya. Iya. Yang sekarang ini orang banyak juga bicara kan soal kecelakaan lalu lintas tuh Pak. Iya. Bahkan bus dan sebagainya sekarang ini lagi banyak jadi sorotan gitu ya. Sampai dengan ini Mei, kecelakaan angka Yogyakarta terus pundi Pak? Baik, terima kasih. Memang kalau sampai bulan Mei ini untuk tingkat wilayah Yogyakarta kita cukup miris karena secara Banyak nasional kita masih nomor 6. Oke. Itu secara nasional, secara Indonesia. Indonesia. Kalau kita breakdown lagi, kita pilah-pilah kecil lagi per kabupaten lebih miris lagi. Karena kita punya wilayah yang 3 besar, yaitu wilayah Sleman nomor 2, Bantul. wilayah Bantul nomor 3. Nasional, bukan per wilayah. Nah, jadi nomor 1 itu masih diduduki oleh Jakarta Timur. Jakarta Timur, Sleman, kemudian Bantul. Ya. Walaupun pada tahun ini, periode tahun sampai Mei ini kita alhamdulillah untuk tingkat laka dan fatalitasnya kita turun dibanding tahun yang sama periode tahun lalu. Turun hampir 13%. Oke. Tetapi dengan fatalitas yang cukup tinggi itu mungkin daerah-daerah juga turun. Nah, itulah salah satu sinergitas yang selama ini kita gaungkan melalui forum komunikasi lalu lintas dikomandoi oleh Pak Dirlantas itu dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jogja itu berhasil cukup turun. Oke, Cuman ya baik. wilayah-wilayah tersebut yang saya sampaikan Masih tadi tinggi ya? masih tinggi. Lebih ke mana? Karena jalan yang rusak atau human error? Banyak pertimbangan kalau seperti itu. Salah satunya ya human error lah. Human error ya. Ya. Oke. Kalau jalan tadi saya mau ngelirik Pak Dewan lagi nih untuk Pak jalannya Pak. Ini human error ya. Bahkan kemarin minggu kemarin tuh baru diadakan forum komunikasi lalu lintas menindaklanjuti suatu ide dari Pak Dir mau meniadakan separator, tetapi kemarin Direktur sudah, ya. kemarin sudah ditindaklanjuti dengan peninjauan di lapangan oleh stakeholder semua yang ada mungkin tidak jadi. Oh, Tidak gitu jadi, ya, Pak. Apa tetapi tadi yang ditiadakan? Membatas itu loh Pembatas Pak, tuh yang ya. di ring road ya. separator, Oke. tetapi nanti kemungkinan besar akan banyak di penutupan di U-turn. Itulah yang Yang tempat-tempat putar balik, Pak. belakang Yang putar balik. itu. Seperti depan UMY. Karena ternyata dari oke, situ oke. dari kasus kecelakaan itu kan memang ada aturannya, Bu. Dari masuk dari jalur motor ke jalur cepat, kemudian putar balik itu ada aturannya berapa. Karena selama ini terlalu pendek. Terlalu pendek. Iya, Oh, iya, ya, betul, Pak. sehingga ya belum sempat ini Iya. sudah kelihatan. Makanya gitu ring ya. road di Jogja itu termasuk kan daerah tengkorak semua, bukan Rawan hanya kecelakaan, ya. rawan kecelakaan. Oh ya, tapi ini perlu apa namanya masyarakat tahu ya, Iya. supaya masyarakat juga akan lebih berhati-hati ya. Pertama berhati-hati, yang kedua juga kalau nanti memang betul ada penutupan tidak kaget kan. Harus ada sosialisasi sebelumnya. Oke. Dan nggak marah-marah gitu. Ada. Kalau misalnya ada pergantian kebijakan yang berubah itu sebetulnya untuk kebaikan masyarakat ya. Betul sekali. Kadang-kadang kan orang bete-nya ngapain ini ditutup lagi ya. Tapi kan begini Mbak, kalau saya misalkan ya, saya mau berangkat ke tempat kerja atau saya kan punya traffic plan Mbak, saya Mbak. Betul. Jalan Jadi mau saya estimasi lewati ya? mana, Ya, kan oke. sekarang terbantu Ya, pakai GPS aplikasi ya. toh. Ya. Begitu merah-merah nggak tak lewati. Saya kemarin ke Bandung, setir sendiri ya, dari Jogja sampai Bandung. Nggak terjebak macet di Kebumen yang jalannya baru dicor, saya nggak terjebak di situ. Saya lewat Dendles, tapi di situ baru dicor juga, saya akhirnya lewat kampung. Kemudian, jadi kita manfaatkan teknologi lah yang Oke. pertama. Kemudian yang kedua itu menurunkan temperamen kita di jalan raya. Betul sekali. Mungkin nyanyi-nyanyi tadi lagunya Ini loh Bos Mbak, gitu. saya usul gini aja Mbak, ini mungkin didengar oleh PT Kereta Api ya Mbak. Oh ya, oke. Itu kalau tetek sepur, itu kan cuman bunyi tuli-tuli gitu loh Mbak. Kok diganti lagu campur sari atau apa gitu. Oh, nanti malah ya. Oh enggak. Enggak, maksud saya gini loh Mbak. Orang yang ngantri itu kan tegang semua. Iya, Nah, sekarang lihat di tetek kereta itu, begitu buka, itu nggak ada yang berhenti di lajur kiri, nggak ada. Langsung set gitu ya. Pak. Kiri kanan kemudian dia akan siksak saling motong. Saya Iya. lihat itu. Iya Pak Teso ya. Betul. Ya. Nanti kalau diganti lagu campur sari, yang model seperti Anda ini kan nggak mungkin motong kan. Oh ya Iya, iya, iya. dulu. Oke, oke. Dan itu
per teteknya Mbak, Ya. tolong lagunya lain-lain. Oh. Itu membantu bagi kaum difabel. Aha. Niteni toh Mbak. Oh, ini tetek mana, ini tetek Ah, mana ini gitu. tetek mana? Oh, Misalkan oke, oke. ini Sewu Kutha, oh ini Beti Gowongan. Ini Oh, mana? oke. Tolong didengar ini PTK ini. Ini bercanda tapi bagus loh. Iya Mbak, itu sudah tak analisis sekarang sering terjebak. Oh. Di situ saya, Ya. kenapa nggak diganti itu? Supaya temperamen orang di jalan itu yang tadinya di rumah jinak Mbak. Ternyata di sana jadi Harimau loh Mbak di sana. Oke. Iya. Mungkin karena buru-buru, Pak. Iya kan semua buru-buru, Iya, ya toh. betul. Nah, Iya. nanti di jalan. Jangan-jangan nanti Bapak mau lewat gitu kok belum denger lagunya, Bapak berhenti dulu ntar. Ngenteni Sewu Kutha. Tapi beda loh Mbak, orang-orang Jogja itu berlalu lintas sebenarnya sopan. Oke. Ini kan kita terkontaminasi nih sama yang luar ini. Baik, Pak Dewan. Ya. Kondisi yang ada memang seperti itu ya. Ya. Jadi kalau tadi perbaikan pelayanan kesamsatan oke, tapi Jasara Harja mengatakan kita masih tinggi lah tingkat kecelakaan dan sebagainya gitu ya. Tapi sosialisasi kepada masyarakat sebetulnya juga nggak kurang-kurangnya. Gimana caranya Ya. supaya mereka lebih hati-hati di jalan dan lain-lain. Monggo Pak Dewan. Ya, saya kira memang kembali ke masyarakatnya Ya. ya. Kembali ke masyarakat, perilaku masyarakat ini saya kira sangat penting. Ya. Ya karena fakta di lapangan tentu juga masih banyak masyarakat kita yang kemudian juga masih kurang tertib dalam berlalu lintas. Oke. Contoh nggak pakai helm, Ya. nggak pakai pengaman dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ya motornya mungkin juga sudah saatnya mungkin diservis tapi ya tetap nekat saja dipakai yang Oke. kemudian akan mengganggu Ya. kenyamanan dan juga mengganggu keamanan yang Pemakai. bersangkutan, pemakai yang bersangkutan ya. Ya saya kira menyadarkan masyarakat ini saya kira sangat perlu, sangat diperlukan, sangat penting saya kira ya untuk terus disosialisasikan bagaimana arti pentingnya kita selamat dalam berkendaraan. Saya ya. kira itu jauh lebih penting. Baik. Ya. Nanti kalau semua soal pembayaran pajak dan sebagainya sudah dimudahkan, tapi ternyata berkendaranya juga Ya, serabutan, nanti justru betul. Saya kira ini masyarakat yang sudah luar rugi. biasa Mbak ya. Ya. 3 lembaga Ya. atau 3 instansi bisa jadi Bersinergi satu, bisa kompak, bisa bersinergi, bisa berkoordinasi dan Oke. menghasilkan sebuah kebijakan yang sangat banyak memberikan kemudahan Baik, bagi Pak. masyarakat. Ini luar biasa karena yang namanya koordinasi lintas lembaga, Instansi, Pak. lintas Iya. instansi itu tidak mudah, Pak. Oke. Tidak Prakteknya mudah. mudah Baik. diucapkan tapi prakteknya tidak Prakteknya. mudah. Oke, Dan ini baik. saya kira Ini saya kayaknya pada memberikan rukun-rukun di sini padahal kalau di rapat yel-yelan. Tapi Mbak, Oke, kita break dulu sebentar, Pak. Nanti Iya. Bapak ngobrol lagi ya. Iya, iya, Saya iya. pengen tahu jadwal-jadwalnya untuk Samsat itu di Oke, mana saja dan iya, sebagainya. iya, Kan ada website dan lain-lain yang bisa Iya. harus kita kulik ya, termasuk Iya. Instagram. Iya. Tetap di tempat Anda, persembahan KPBD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Jogja. Ya, baik. Anda yang sekarang ini masih juga ada bersama dengan kami di podcastnya KPPD DIY ya, di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan akan semakin banyak yang bisa Anda dapatkan informasinya. Karena apa? Karena ternyata dari obrolan ini tadi kita sudah punya banyak tambahan-tambahan info ya. Dari yang kemarin-kemarin sudah dilakukan gitu. Tapi kalau mau mengulik lagi boleh silahkan, ada website, ada IG dan sebagainya, nanti Pak Toto akan sampaikan ke kita gitu. Kalau mau pelayanan Kota Jogja, ini sosmednya ada nggak Pak? ada. Ada di Facebook juga ada. Facebook, oke. Ya, IG, pokoknya IG juga ada. Pokoknya ketik saja Samsat Jogja. ya nanti kan keluar ya. Samsat Kota Yogyakarta ya, mohon Ya. maaf. Bukan Samsat Jogja, tapi Samsat Kota Yogyakarta. Oke. Dan Samsat Kota Yogyakarta ini kalau dibandingkan dengan jumlah WP kami, Mbak, Dan juga prosentase kami melayani luar daerah, kami yang terbanyak. ada. Oh, oke. Kami yang terbanyak. Karena Jadi, mungkin tempatnya juga ada ya Pak, ya ada mungkin di ada center saya Kota itu, Mbak, yang Jogja. cerdas. Suka deh kalau kepalanya kayak gini. Jadi gini, Mbak, kami itu 1.600 per hari. Oke. Yang 900 tuh luar daerah. Luar daerah. Oh. Kami berbangga, Mbak, sebenarnya. Meskipun sering kehabisan belangko STNK, belangko notis pajak. Tapi artinya apa?
menganggap bahwa Samsat Jogja itu familiar. Oke. Ya. Dan mungkin pelayanannya ya Pak ya. Iya, iya. Oh iya, baiklah. Jadi kulik aja di situ, ketik Samsat aja Kota Samsat Kota Yogyakarta. Jogja pasti Iya. akan Iya, pasti muncul ketemu, di iya. mana. Oh iya, termasuk tadi yang keliling itu tadi ada jadwal-jadwalnya Ada Mbak. dimuat di Keliling sosmed. bisa Ada di- dimuat di sosmed. Hanya Oke. saya sampaikan tempatnya aja ya di Ya. sini ya. Yang pertama kita ada di Wisma LPP di Oke. depannya itu. Ya. Kemudian ada di XT Square. Oke, Kemudian ada lagi di lapangan Minggiran. oke. Dan yang paling spesial ini pada setiap hari Kamis Mbak, kami ada di Puro Pakualaman. Oh. Ini kan tempatnya teduh. Ya. Kemudian luas ya. Jadi kalau untuk 5 tahunan Anda mau bawa mobil yang gede pun bisa kami checklist Oke, di situ. oke, baiklah. Iya. Ya, kalau saya tambah satu banyak jajanannya di sana. Oh sekarang udah nggak ada Mbak. Ya kan di depannya. Oh di depannya sekarang ya. Iya. Jadi orientasi Anda itu ke makanan. Mbak. Nggak salah berarti. Terbukti nyata. Survei membuktikan. Makasih loh Pak Abi. Bapak tuh diam tapi kalau giliran kayak gini rame deh. Pak, apa yang mau disampaikan akhir acara? Kami hanya meminta bantuan kepada seluruh sahabat supaya dalam berkendaraan tiap harinya Ya. itu kita melakukan tertib lalu lintas lah. Ya. Ada atau tidaknya petugas di lapangan di jalan harus kita tertib lalu lintas. Oke. Jangan lupa kalau yang berkendaraan juga pakai helm, apalagi yang pemboncengnya Ya. usahakan tidak lebih dari satu untuk yang dibonceng. Ya. Kemudian juga jangan lupa berdoa selalu Oke. kan demi keamanan dan Baik. keselamatan itu Ya, aja. tapi jasar harja dalam hal ini muncul ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, ada kepolisian yang muncul di situ dan nanti jasar harja yang akan jalan ya, Ya, betul. untuk bisa membantu masyarakat korban kecelakaan. Kecelakaan. Ya, sukses Pak Abi. Terima kasih. banyak. Dan Bang Odan. Iya, jadi saat ini dulu kan pernah ada himbauan dari Pak Kapolri bahwa petugas di lapangan tidak boleh menilang gitu ya. Mbak. Oke. Namun saat ini apabila memang memungkinkan, tidak mungkin kan ya, maksudnya itu memang pelanggaran yang memang kasat mata. Ya. Seperti yang saat ini baru baru ramai knalpot brong gitu. Ya. Wah, itu kan betul-betul sangat mengganggu betul loh, Mbak. Buar kayak gitu, emosi tuh Mbak rasanya kayak gitu. Rasa emosi itulah yang akan mengakibatkan nanti kita di jalan itu tidak baik. Nanti kan akan bisa kejar-kejaran. Nanti akibatnya apa? Pak Abi nanti yang Kecelakaan. kerjanya Pak Abi kasihan itu. Iya, baik, Seperti itu. baik. Jadi Itu boleh ditilang yang itu? Boleh. Oh, Jadi knalpot brong, Ya. kemudian tidak menggunakan helm, kemudian berbonceng lebih dari satu, itu salah satunya tetap bisa kita tindak. Oke. Seperti Jadi itu, jangan Mbak. ada Jadi, ngeyel ya nanti. Ya, kalau terus misalnya satu ada yang lagi Mbak, bilang, satu lagi. Jadi kalau memang masyarakat itu sudah membayar pajak, itu nanti lihat petugas di jalan. Padahal petugas Tenang. di jalan itu cuma ngatur lalu lintas biasa. Bilang, waduh, aku belum bayar. Nanti mengakibatkan apa Mbak? Dia nggak tenang, akhirnya takut sama mau belok. Padahal kita cuma ngatur jalan aja. Mau belok nanti terjadi apa? Laka juga. Sayang seperti itu. Oke. Jadi Kalau sudah bayar silakan, tuh biasanya deketin polisi, Ya. diperiksa nggak dan gitu. Malah nyari-nyari Mbak. Iya. Oke, mau nggak Pak Sinar? Ya, terima kasih. Saya kira untuk sahabat Samsat ya, Samsat Kota Jogja khususnya saya kira sudah banyak melakukan perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga saya tentu sangat berharap manfaatkan masyarakat secara maksimal pelayanan terbaik dari Samsat ini ya dalam rangka untuk kemudian masyarakat lebih tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oke, baiklah. Dan Dewan selalu support ya. Ya. Apa kebutuhan dari teman-teman ini supaya memang kalau ujung-ujungnya ke masyarakat kayaknya nggak jedok anggaran tuh nggak Lancar, Mbak, susah, lancar. lancar. Lancar aja. Mbak Nuwan ya Pak Sinar. Sami-sami, Pak Toto, Mbak. diingatkan lagi masyarakat di Kota Jogja karena Bapak ada di kota. Ya baik. Kami ingatkan untuk setiap transaksi apapun yang Anda ke kantor Samsat, jangan lupa beri kami nomor WA Oke. Anda. Bantulah kami untuk membantu Anda. Oke, baik. Matur Mbah Nuwun, terima kasih banyak. Jadi kalau dimintai nomor WhatsApp-nya itu bukan berarti mau kenapa-kenapa Enggak. gitu ya Itu petugasnya. juga nggak dipilih cantik apa enggak itu. Jangan-jangan ditandai Pak. Oke. Itu untuk mengingatkan Anda, reminder ya. Iya. Oke. Dan acara ini bisa Anda saksikan kapan saja. Silahkan di YouTube channelnya ADM Jogja Official dan YouTube channelnya Samsat Kota Jogja. Silahkan di situ kapan saja, di mana saja
saja Anda bisa klik acara itu dan Anda akan tahu, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada itu. Meskipun demikian, seperti hanya tadi Pak Dewan sudah katakan, sosialisasi itu terus akan dijalankan teman-teman Samsat karena informasi itu sangat penting bagi masyarakat. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Selamat bertugas di lini masing-masing. Mudah-mudahan akan selalu membawa manfaat bagi siapapun. Amin. Sukses selalu untuk Samsat Kota Yogyakarta. Ya, kita nyanyi dulu ya. Nanti akan ditutup Symphony Band. Satu lagu, apa lagunya hari ini? Oh, Have You Ever Seen the Rain? Oh, ini zaman mudanya kita gitu. Kita. Kita nggak sebaya loh, Mbak. Tuh kan. Udah hampir 60 tahun. Masa sih? Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Tentu KPPD Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Jogja. Sampai ketemu. Someone told me long ago there's a calm before a storm. I know it's been coming for some time. When it's all for so easy, in a rain inside the day, I know shining down like water. Have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold, rain is hot. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the cycles fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down